Halo Sobat Sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel Sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang daring, mencari materi pelajaran, mencari tips, trik, soal, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran kedua. Ayo kita simak percakapan antara Made dan Benny berikut ini. Made bertanya, "Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan piaraanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, kan?" Benny menjawab, "Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik." Kemudian Made bertanya lagi, "Lalu bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya?" Dan Benny menjawab, "Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkan memelihara hewan piaraan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik." Made semakin penasaran, bertanya, "Hah? Ekosistem? Memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia ini?" Benny menjawab, "Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya." Oke, sahabat. Benny dan Made ini berdialog tentang ekosistem. Pastinya kamu juga semakin penasaran ya tentang ekosistem, jenis-jenisnya. Oke, kita langsung saja lanjut. Sahabat sekolah, kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Sahabat sekolah, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk hidup laut yang lainnya ini hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Kemudian berikutnya adalah ekosistem hutan hujan. Ekosistem darat contohnya adalah ini ya, ekosistem hutan hujan tropis. Kemudian ada sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa.
Nah, ini adalah contoh gambar dari ekosistem gurun ya. Kemudian ini ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing, kemudian serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Kemudian hewan-hewan yang biasa hidup pada ekosistem ini antara lain yaitu ada semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Seperti ini contoh ekosistem tundra. Kemudian ada ekosistem taiga. Nah, sahabat sekolah, suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup pada ekosistem ini. Nah, kemudian tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu di lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Nah, sahabat sekolah, kamu tentunya masih ingat ya dengan penggolongan hewan yang kamu lakukan sebelumnya. Nah, di pembelajaran 1 sudah ada penggolongan hewan, tapi hanya dibedakan menjadi 2. Nah, hewan ini sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lainnya. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Sahabat sekolah, ada sebuah pertanyaan. Coba, apakah ada yang tahu? Disebut apakah hewan yang memakan tumbuhan? Pernah dengar? Atau tahu ya, disebut apakah hewan yang memakan hewan yang lainnya atau makannya daging? Lalu ada pertanyaan lagi, apakah yang membedakan antara hewan yang memakan tumbuhan dengan hewan yang memakan hewan lain? Agar tahu jawabannya, marilah kita lanjutkan pembelajaran ini. Oke, kita lanjut. Sahabat sekolah, saat ini marilah kita pelajari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya agar kita bisa tahu jenis-jenis hewan apa saja dan contohnya apa saja, apa yang membedakan. Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan ini dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah disebut dengan golongan herbivore atau disebut herbivora. Yang kedua karnivor atau sering disebut karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivore atau sering disebut omnivora. Yang pertama herbivora. Nah, sahabat sekolah, kelompok hewan herbivora ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Nah, gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Nah, contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, rusa. Dan masih banyak hewan lainnya tentunya ya. Oke, kita lanjut lagi. Golongan hewan yang kedua yaitu karnivora. Nah, sahabat sekolah, kelompok hewan karnivora ini merupakan kelompok hewan yang memakan hewan lain. Jadi hewan makan hewan. Nah, sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Jadi makanannya daging, makan temannya sendiri. Itu. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya.
Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kemudian sahabat sekolah, golongan hewan yang ketiga adalah omnivora. Nah, omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, atau juga berasal dari hewan lain. Jadi ini kedua-duanya dimakan semua. Omnivora memakan tumbuhan dan juga memakan teman atau hewan lain. Nah, hewan omnivora memiliki susunan gigi yang tersendiri ya ini. Gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Nah, hewan ini tiga-tiganya giginya berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan, berupa tumbuhan ya. Kemudian kita lanjut bahwa orangutan, gorila, monyet, ini adalah contoh-contoh hewan omnivora. Oke, jadi kita ulangi lagi. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3 macam. Yang pertama adalah herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging atau hewan lainnya, omnivora pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Tahukah kamu bahwa hewan ini sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan hewan loh. Nah, menurutmu mengapa hewan dijadikan inspirasi untuk membuat lagu? Lalu apa tujuannya? Coba kamu cari sebuah lagu bertema hewan yang bertangga nada mayor. Lagu bertangga nada mayor ini mempunyai kesan yang riang, gembira, dan penuh semangat. Nah, bisa kamu cari? Atau kalau tahu, langsung komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Di bawah ini ada dua buah teks lagu. Kamu bisa tafsirkan Garuda Pancasila. Ini termasuk lagu bertangga nada mayor atau minor? Iya, benar sekali. Karena riang gembira, maka ini mayor. Kalau syukur, iya, betul sekali, minor. Ciri-cirinya sudah kita pelajari loh di tema 4. Oke? Nah, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah materi pelajaran kita. Saatnya kita mengerjakan tugas. Tugasmu adalah sebutkan masing-masing 3 jenis judul lagu bertangga nada mayor dan 3 judul lagu bertangga nada minor. Silahkan dikerjakan dan selamat mengerjakan. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya. Tentunya masih di channel sekolah. Oke, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu mengukir prestasi dan mimpi-mimpi besarmu. Cukup sekian. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.